Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Almatiara dengan nomor BP 20010010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Tridianda dengan BP 20010021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Megasari dengan nomor BP 20010023. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi atau Information Technology atau IT adalah istilah umum untuk teknologi yang mampu membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi. IT menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, televisi, peralatan rumah tangga elektronik, bahkan handphone. 2. Perkembangan teknologi informasi. Perkembangan yang terus berlanjut dari teknologi membawa aplikasi utama teknologi pada proses pengolahan data yang berujung pada informasi. Teknologi informasi menjadi sebuah teknologi yang lebih luas pengaruh dan implikasinya dibandingkan teknologi komputer, yang awalnya hanya berkembang dalam dunia hitung-menghitung. Prinsip aplikasi teknologi informasi adalah alat bantu bagi manusia untuk mengolah data menjadi informasi. Informasi ini kemudian dimanfaatkan oleh manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menjalankan pekerjaannya. Perkembangan teknologi telekomunikasi dan internet menjadi semakin merebaknya konsep sistem informasi, sehingga jaringan komunikasi berbasis aliran data ini mengubah semua paradigma dan pemikiran tentang sistem informasi. Akhirnya munculnya beberapa konsep e-activity mulai masuk ke seluruh lokasi kegiatan manusia. Dimulai sejak tahun 1994, munculnya konsep e-commerce, e-business, e-government, e-banking, e-transaction, dan beragam konsep electronic activity. 2. Perkembangan teknologi informasi. Konsep baru dalam sistem informasi ketika sistem ini bertemu dengan konsep teknologi internet seperti Electronic Supply Chain Management. Yang kedua, Electronic Enterprise Resources Planning. Yang ketiga, Electronic Customer Relationship Management. Kemudian, dengan perkembangan sistem teknologi mobile, akhirnya muncul konsep-konsep seperti mobile business, mobile banking, mobile transaction, dan mobile commerce. 2. Perkembangan teknologi informasi. Secara nasional, pemerintah sendiri juga meluncurkan portal nasional yang diharapkan menjadi pelopor konsep e-Indonesia. Tidak hanya itu, pemerintah baru menjadi yang berencana untuk membangun pemerintahan yang bersih dan efisien melalui penerapan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi online, yang mana Jokowi ingin menerapkan aplikasi seperti e-budgeting, e-procurement, e-purchasing, e-katalog, e-audit, pajak online, IMB online. Pada saat ini yang sudah berjalan adalah e-KTP, BPJS, dan penggunaan e-budgeting di Indonesia. B. Sistem pemrosesan transaksi berbasis komputer. Yang pertama, siklus pengolahan data. Proses 4 operasi yang terdiri dari input data, penyimpanan data, pengolahan data, dan output informasi yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang berarti dan relevan. Input. Langkah pertama dalam pemrosesan input adalah mengambil data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem.
Data harus dikumpulkan dari 3 segi setiap aktivitas bisnis. 1. Setiap aktivitas yang menarik. 2. Sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap aktivitas. 3. Orang yang berpartisipasi dalam setiap aktivitas. Contohnya, siklus pendapatan yang paling melakukan transaksi adalah penjualan, baik tunai maupun kredit. Data mengenai transaksi penjualan, waktu dan tanggal. Penjualan kredit, karyawan yang membuat form penjualan dan memeriksa barang yang dijual. Kuantitas barang, membuat daftar harga, total jumlah penjualan, instruksi pengiriman, dan tagihan pelanggan. Input data, dokumen sumber, source document. Dokumen yang digunakan untuk memperoleh data transaksi pada sumbernya ketika transaksi terjadi meliputi pesanan, pembelian, pesanan penjualan, dan kartu absen karyawan. 2. Dokumen turnaround documents. Catatan data perusahaan yang dikirim ke pihak eksternal dan kemudian dikembalikan ke sistem input. Dokumen ini ada dalam mesin yang dapat dibaca untuk mempermudah pemrosesan berikutnya sebagai catatan import. Contohnya, tagihan utilitas yang dikirim ke pelanggan dikembalikan bersama pembayaran pelanggan dan dibaca oleh alat pemindai khusus ketika dikembalikan. Langkah kedua dalam pemrosesan input adalah untuk memastikan data yang diambil akurat dan lengkap. Salah satu cara untuk melakukannya adalah otomatisasi data sumber atau dokumen turnaround yang didesain dengan baik dan layar entry data. Langkah ketiga dalam pemrosesan input adalah untuk meyakinkan kebijakan perusahaan, seperti menyetujui atau memverifikasi transaksi. Contohnya, perusahaan tidak ingin menjual barang ke pelanggan yang belum membayar tagihannya, atau menjual barang untuk pengiriman sesegera mungkin yang keluar dari stok. Permasalahan ini dapat dicegah oleh sistem pemrograman dengan melakukan pengecekan pada batas kredit pelanggan dan catatan pembayaran, dan juga status persediaan sebelum mengkonfirmasi penjualan ke pelanggan. Penyimpanan data. Dalam akun buku besar umum berhubungan dengan buku besar pembantu yang disebut juga dengan akun kontrol atau control account. Hubungan antara akun kontrol buku besar umum dan total saldo pada tiap-tiap akun buku besar pembantu membantu menjaga keakuratan data SIA. Buku besar dibagi atas dua, yaitu buku besar umum. Buku besar umum berisi ringkasan level data untuk setiap akun aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban organisasi. Yang kedua, buku besar pembantu. Buku besar pembantu, buku besar yang digunakan untuk mencatat data secara detail untuk akun buku besar umum dengan banyak sub akun yang terpisah seperti piutang, persediaan, dan utang. Penyimpanan data. Data dalam buku besar disusun secara logis menggunakan teknik pengkodean. Pengkodean atau coding adalah penetapan sistematis dari angka atau huruf pada item untuk mengklasifikasikan dan mengatur item-item tersebut. Yang pertama, kode urutan, sequence kode. Item yang diberi nomor secara berurutan untuk akun semua item. Contohnya cek yang nomor sebelumnya faktur dan pesanan pembelian. Yang kedua, kode blok, blok kode. Blok adalah blok angka di cadangan untuk kategori data tertentu. Contohnya menyimpan kategori produk. 3. Kode grup, grup kode. Merupakan 2 atau lebih subgrup dari digit yang digunakan untuk kode item. Seringkali digunakan dalam kaitannya dengan kode blok. 4. Kode mnemonik kode. Huruf dan angka yang diselingi untuk mengidentifikasikan item. Contohnya the array 300B05 dapat diartikan low N 300 putih W pengoring dry yang dibuat oleh Scratch. 1. Bagan akun.
Bagan akun merupakan semua angka yang ditetapkan untuk neraca dan laporan laba rugi. Angka akun memungkinkan transaksi data untuk dikodekan, diklasifikasikan, dan dimasukkan ke dalam akun yang sesuai. Bagan akun juga memudahkan laporan keuangan dan laporan persiapan. Yang kedua, jurnal. Jurnal terbagi menjadi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak sering atau rutin, seperti pembayaran pinjaman dan penyesuaian akhir periode dan jurnal penutup. Yang kedua, jurnal khusus digunakan untuk mencatat sejumlah besar transaksi berulang seperti penjualan kredit, penerimaan kas, pembelian, dan pengeluaran kas. Penyimpanan data berikutnya, jejak audit. Jalur transaksi yang dapat ditelusuri melalui sistem pengolahan data dari titik asal ke output final, atau mundur dari output ke titik asal, yang digunakan untuk mengecek keakuratan dan validitas posting buku besar dan untuk menelusur perubahan dalam akun buku besar umum dari saldo awal ke saldo akhir. Konsep penyimpanan berbasis komputer. Yang pertama, entitas, entity, sesuatu mengenai informasi yang disimpan dalam catatannya, seperti karyawan, barang, persediaan, dan pelanggan. Yang kedua, atribut, attributes, sifat nomor identifikasi dan karakteristik khusus dari suatu entitas yang disimpan dalam database. Contohnya adalah nomor karyawan, tingkat pembayaran, nama, dan alamat. Yang ketiga, file, posisi data catatan di mana nilai data untuk atribut tertentu disimpan. Contohnya dalam spreadsheet, setiap baris mempresentasikan pelanggan dan setiap kolom adalah atribut untuk pelanggan. Setiap sel dalam spreadsheet adalah file. Yang keempat, catatan, seperangkat file yang nilai datanya menjelaskan atribut tertentu dari suatu entitas, seperti semua data pengkajian yang terkait karyawan tunggal. Contohnya adalah baris dalam spreadsheet. File adalah sekelompok record yang saling berhubungan seperti record penggajian semua karyawan. File ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, file induk atau master file merupakan file permanen record yang menyimpan data kumulatif mengenai organisasi. Saat transaksi terjadi, record dalam file akan diperbarui. Yang kedua, file transaksi atau transaction file merupakan file yang berisi transaksi bisnis yang terjadi selama periode fisikal tertentu. File transaksi secara konseptual sama dengan jurnal dalam sistem informasi akuntansi manual. Yang ketiga, database. Database merupakan seperangkat file data yang saling terkait dan dikendalikan secara terpusat, yang disimpan dengan sedikit redundansi data. Pengolahan data. 4 jenis aktivitas pengolahan data yang berbeda yang disebut sebagai CART adalah sebagai berikut. 1. Creating atau membuat. Membuat record data baru seperti menambahkan data karyawan yang baru dipekerjakan ke database pengajuan. Yang kedua, reading atau membaca. Mengambil atau melihat data yang sudah ada. 3. Updating atau memperbaharui data yang tersimpan sebelumnya. 4. Deleting atau menghapus. Menghapus data seperti membersihkan file induk vendor untuk semua vendor dalam perusahaan yang tidak lagi melakukan bisnis dengan perusahaan. Pengolahan data selanjutnya yaitu pemprocessing batch, mengonsumsikan catatan transaksi ke dalam grup atau batch untuk memproses pada interval reguler seperti harian atau mingguan. Catatan biasanya disortir ke dalam beberapa urutan, seperti secara numerik atau alfabet, sebelum pemprosesan. Pemprosesan batch hanya digunakan untuk aplikasi seperti penggajian yang tidak perlu pembaruan terlalu sering dan terjadi secara alami atau diproses pada waktu yang tepat.
Selanjutnya, pemrosesan online, real time. Sistem komputer yang mengolah data sesegera mungkin setelah mendapatkan dan menyediakan informasi yang diperbarui untuk pengguna secara tepat waktu. Sistem ini lebih akurat karena kesalahan input data dapat diperbaiki pada saat itu juga. Ini memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Seperti yang sama-sama kita lihat, ini merupakan siklus dalam pemrosesan batch. Yang pertama, mengelompokkan dokumen sumber ke dalam batch, membuat total pengendalian. Yang kedua, memasukkan batch pada waktu yang ditentukan sebelumnya atau ukuran batch. Urutkan file dan edit data yang sesuai. Yang ketiga, menyimpan data dalam file sementara. Yang keempat, memproses semua batch, memperbaharui file induk lama dengan data transaksi, membuat file induk baru. Yang kelima, cetak atau tampilkan output yang diinginkan secara elektronik. Pengolahan data online batch processing. Langkah-langkahnya. 1. Masukkan transaksi ke dalam sistem saat terjadinya transaksi. 2. Simpan data dalam bentuk file sementara. 3. Proses file sementara pada waktu yang telah ditentukan. Perbaharui file induk lama dengan data transaksi dan membuat file induk baru. Yang keempat, cetak atau tampilkan output yang diinginkan secara elektronik. Lalu, pengolahan data online real-time processing. Yang pertama, masukkan transaksi ke dalam sistem saat terjadi transaksi. Yang kedua, proses pada saat terjadi transaksi. Perbarui file induk dengan data transaksi. 3. Cetak atau tampilkan output yang diinginkan secara elektronik. Langkah akhir dalam siklus pengolahan data adalah output informasi. Informasi disajikan dalam 3 bentuk, yaitu dokumen, laporan, dan respon pertanyaan. Pengolahan data. 1. Dokumen. Dokumen adalah catatan transaksi atau data perusahaan lain yang digunakan oleh pihak internal atau dikirimkan ke pihak eksternal, seperti cek dan faktur yang dikirimkan kepada pihak eksternal, sedangkan laporan penerimaan dan daftar pembelian digunakan secara internal. 2. Laporan atau report. Digunakan oleh karyawan untuk mengendalikan aktivitas operasional dan oleh manajer yang digunakan untuk membuat keputusan dan untuk merumuskan strategi bisnis. Penggunaan eksternal perlu laporan untuk mengevaluasi probabilitas perusahaan, menilai kelayakan kredit, atau mematuhi peraturan yang disyaratkan. Lanjut, C. Manajemen data. Suatu sistem yang mengintegrasikan semua aspek aktivitas organisasi seperti keuangan, akuntansi, pemasaran, SDM, manufaktur, manajemen, persediaan ke dalam satu sistem. Penggunaan ERP pada organisasi besar dan menengah untuk mengkoordinasikan dan mengelola data, proses bisnis, dan sumber daya. Sistem ERP mengumpulkan, memproses, menyimpan data, dan memberikan informasi yang diperlukan manajer dan pihak eksternal untuk mengukur perusahaan. Sistem ERP yang terkoordinasi dengan baik menggunakan database terpusat untuk berbagai informasi di seluruh proses bisnis maupun mengkoordinasi aktivitas. Sistem Perencanaan Sumber Daya Perusahaan atau ERP. Modul ERP terdiri dari 8, yaitu 1. Keuangan, yang meliputi buku besar, piutang, utang, aktiva tetap, peanggaran, manajemen kas, dan persiapan laporan manajerial dan laporan keuangan. 2. SDM dan penggajian, meliputi SDM, penggajian, imbalan kerja, pelatihan, waktu dan kehadiran, manfaat dan laporan pemerintah. 3. Memesan ke kas atau disebut juga dengan siklus pendapatan, yang dimana entry pesanan penjualan, penerimaan, persediaan, penerimaan kas, dan perhitungan komisi. Yang keempat,
memberi untuk membayar atau siklus pengeluaran, yang meliputi pembelian, penerimaan, dan inspeksi persediaan dan manajemen gudang, dan pengeluaran kas. Yang kelima, manufaktur atau siklus produksi, yang meliputi perekayasaan, penjadwalan produksi, daftar bahan baku, barang dalam proses, manajemen alur kerja, pengendalian kualitas, manajemen biaya dan proses manufaktur dan proyek. 6. Manajemen proyek yang meliputi biaya penagihan, waktu dan biaya, unit kinerja, manajemen aktivitas. Yang ketujuh, manajemen hubungan pelanggan yang meliputi penjualan dan pemasaran, komisi, pelayanan, kontrak pelanggan, dan dukungan pusat panggilan. Dan yang terakhir, alat sistem yang meliputi data induk, membuat perincian arus informasi, pengendalian akses, dan sebagainya.